yang membuat cahan mangkok ini sangat mendekati era dinasti itu apa? Ya ciri-ciri dari warnanya terutama dari warna hijau semacam ini lazim sebenarnya. Kalau keramik seladon hijau ini banyak mulai muncul itu di Song, tapi mulai semakin berkembang di masa Yuan itu abad 12 itu tadi. Jadi warna itu juga kadang kalau kita nggak hati-hati, warna hijau itu juga di Vietnam dan Thailand juga kita temukan, tapi hijaunya hijau yang relatif kasar gitu. Daun itu. Ya, dan hasilnya tebel, bahasanya demblok. Demblok. Terus ada temuan apa lagi? Nah, ini ukel. Ada ukel kecil tapi mungkin belum dicuci. Ini ukel, biasanya di sudutan-sudutan ini ukel, tapi ininya yang lengkungnya hilang. Ukel. Ditunjukkan ke saya. Ini sudutan buat apa biasanya kalau itu mas? Atap. Jadi atap, misalnya atapnya atap limas gitu ya, limasan gitu. Dia di setiap sudut-sudut itu ada ukel mengkelung. Ini, Sekarang bisa dipakai orang-orang yang punya rumah-rumah yang model-model lama. Kalau jenengan model lihat di rumah Mojopahit itu ada di sudutan lengkung-lengkung. Nah, itu namanya ukel. Kembali ke situs candi ini. Apa kalau misalnya ini perumahan, ada berapa dena rumah ya? Atau mungkin kalau misalnya ini pemukiman, itu apakah ini satu rumah doang miliknya? Kalau data itu masih kita dapatkan di pembanding dengan relief yang kita kalau jenengan lihat di museum PIM, Pusat Pengelolaan Informasi Majapahit, itu pola pemukimannya dia berada di dalam sebuah pagar, lalu di dalamnya ada pembagian ruang, ada rumah. Dia masuknya lewat gapura. Kalau mau pembanding zaman sekarang, lihat di pemukiman di Bali. Seperti itu. Itu juga membedakan dengan pemukiman orang masyarakat biasa. Dalam tata negara Ketagama kan rumah-rumah masyarakat biasa itu dia berbanjar. Jadi tidak punya pagar. Kalau yang punya pagar bisa keraton, puri, itu bisa pemukiman bangsawan atau kerabat keraton gitu. Tapi ini belum ada. Kita belum bisa pastikan apakah ini pagar atau apa enggak ya. Karena dari segi denah kita juga belum secara pasti bentuknya seperti apa. Tapi indikasinya yang jelas bahwa di situs ini ada indikasi bangunan yang beratap genteng dan kemungkinan dia disanggah oleh tiangnya berbahan organik. Cukup mas. Ya. Jadi semacam bangunan saja, semacam bangunan yang memang bangunan lama yang seperti yang sampaikan tadi disangga tiang. Ya, karena berdasarkan temuan genteng yang cukup banyak ini, Pak. Ya. Genteng ini kan cukup banyak. Ini kan genteng. Jadi untuk mengarah ke candinya, ke arah candi itu kecil ya? Kita belum bisa pastikan karena temuan yang kita temukan seperti itu ya. Artinya ada genteng, lalu ada hubungan atap, ada ukel. Berarti di situ ada bangunan yang bertiang yang punya penutup seperti itu. Nah, umumnya bangunan-bangunan yang punya tipe atap genteng itu bangunan-bangunan yang profan. Profan itu yang dia di luar dari dari ruang sakralnya. Kalau candi itu kan sakral. Kalau biasanya candi itu kalau dikatakan sakral, kalau misalnya dia adalah bangunan candi yang dengan menggunakan umpak lalu ada penutup atap, biasanya atapnya atap hijau, atap yang berbahan organik. Itu kalau bangunan suci. Ambil gambar. Untuk bangunan yang sifatnya profan biasanya ada atapnya yaitu genteng tadi. Ini hanya kalau melihat kesimpulan seperti itu belum kita belum mengarah kesimpulan. Kita masih masih hipotesis dengan data-data yang kita temukan hingga hari kelima. Ini masih hari kelima, kita masih kurang 5 hari lagi. Jadi kita masih tetap fokus pada seperti apa denahnya.
sebagai pembanding, tadi kan sempat saya menggali informasi dari salah satu pekerja yang dari sini, yang kalau tidak salah waktu itu dia juga juru kunci lah kalau tidak salah, juru kunci di sini. Itu kalau menurut ceritanya bapak itu mengatakan ini adalah makam apa ya, makam Kubur tanda. ya, Kalau bahasa Jawanya sini itu kubur tanda. makam Surobejo atau gimana. Dan bapak ini mengatakan kalau juru kunci yang kesekiannya, berarti kan mengarahnya ke sebuah makam, ke sebuah pemakaman keluarga katanya. Untuk dari segi pembanding ini kan mungkin bisa sebagai analisa awal lah sebelum kita berarti kan kembali lagi memang kesimpulan kan belum ada. Mungkin mengarahnya saja ke Kalau dikaitkan dengan makam ya, iya. Data yang saya dapatkan itu yang paling lama itu dari tahun 1882, Ya. itu melalui peta Belanda, peta topografi Belanda. Itu memang area sini ada satu makam, Ya. tapi saya tidak tahu pastinya karena di situ hanya tergambar semacam gundukan tanah yang ada satu makam. Saya tidak tahu makam yang ini atau makam yang itu, karena kalau di peta ini kan tergambar bahwa di sana ada dusun apa loh Pak? Kumaan itu Bukan, yang sebelah timur sana ada dua desa yang berjajar, lalu di sini ada Watu Sumpa. Nah, ini ada satu peta sawah yang memanjang dan menurut layout saya itu berada pada satu tempat ya di sini. Tapi di sini ya, karena skala yang saya masukkan skala yang berbeda, ini bisa meleset antara ini sama itu. Nah, tapi yang jelas di area ini ada satu makam yang minimal paling tua itu dari 1882. tadi. Berarti ketika Belanda membuat pemetaan itu, si makam ada. Bisa jadi makam itu berasal dari masa yang sebelumnya. Kalau misalnya 1882 itu peta digambar, otomatis bisa jadi sebelum tahun itu sudah ada makam. Itu aja yang saya tahu itu. Iya. Kalau dikaitkan dengan ini, saya pikir tidak ada istilahnya bangunan yang bermasa Majapahit, terutama yang kaitannya Hindu-Buddha, ada makam di situ. Saya belum ada. Kecuali kalau bicara tentang makam Troloyo, ada angka tahunnya, meskipun itu angka tahun masuk masa Majapahit, tapi komunitas Islam pada masa Majapahit itu kan memang ada. Iya, Kalau sudah soal masuk. makam, saya hanya punya data, kami hanya punya data dari itu 1882. Terus ini rencana ini kan bertahap ya. Untuk yang kali ini sampai berapa? Kita rencanakan ekskavasi 10 hari. Jadi paling tidak kita dengan melakukan ekskavasi selama 10 hari ini, minimal kita tahu seperti apa sih perkiraan bentuknya. Jadi minimal bentuk denahnya. Dari bentuk denahnya kan kita juga menemukan ada ada temuan fragmen genteng, terus fragmen tembikar, porselin, banyak mangkok di situ. Itu juga nanti bisa jadi bahan kami di dalam menganalisis seperti apa sih selain dari bentuknya denah ini, karena nggak mungkin denah ini kan melihat progresnya kita dengan temuan ini kan nggak mungkin kita akan menemukan satu bentuk denah yang baru. Artinya semuanya ketok kabeh, kita belum bisa pastikan itu. Tapi dengan